Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Wa bi sanadinal muttasil ila Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim. Qala akhbarana Abdullah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id wa ibnu Abi Hindin, yaitu ibnu Abi Hindin, an abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi. Dua kenikmatan yang sering terlalaikan oleh kebanyakan manusia ialah as-sihhatu wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dalam hadis ini menjelaskan tentang dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Disebutkan kata maghbun dalam hadis ini apabila dikontekskan dalam hal jual beli berarti kerugian. Maksudnya adalah banyak manusia yang menjual atau menukar kesehatan dan waktu luang mereka dengan hal-hal yang tidak bernilai atau bahkan merugikan di akhirat kelak. Nikmat ini sering dianggap remeh karena datangnya secara terus-menerus sehingga tidak merasa seperti hadiah yang harus disyukuri. Waktu luang adalah kesempatan berharga yang sering disia-siakan dengan kemalasan atau kegiatan yang sia-sia. Padahal waktu luang harus dimanfaatkan untuk memperbaiki diri, seperti beribadah, berbuat kebaikan, sebelum datangnya waktu sibuk atau bahkan sebelum waktu usia tua. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua agar mensyukuri kedua nikmat ini dengan menggunakannya di jalan Allah, karena di hari kiamat nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas umurnya, ilmu, harta, dan badannya. Hadis yang kedua, qala haddatsana Yahya ibnu Muhammad ibn Sakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin Sakan. Qala haddatsana Habban ibn Hilal Abu Habib telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal Abu Habib. Qala haddatsana Harun al-Mukri telah menceritakan kepada kami Harun al-Mukri. Qala haddatsana Az-Zubair ibn al-Khirrid telah menceritakan kepada kami Zubair bin Khirrid an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, haditsin nasa kulla jum'atin marratan, berbicaralah kepada manusia setiap Jumat sekali. Fa in abaita fa marrataini, maka jika enggan sekali maka boleh dua kali. Fa in aktsarta fa salasa mirarin, maka jika ingin lebih dari dua kali maka juga boleh tiga kali. Wala tumillan nasa hadzal Qur'an, akan tetapi jangan sampai membuat manusia itu bosan dengan Al-Quran. Wala ulafiyannaka ta'ti al-qauma wa hum fi haditsin min hadisihim, dan janganlah engkau mendatangi sebuah kaum walhal mereka sedang berbincang-bincang, fatakussu alaihim fataqtu alaihim, lalu tiba-tiba engkau datang dan memutus pembicaraan mereka sehingga mereka pun bosan. Walakin ansir, akan tetapi diamlah terlebih dahulu. Fa idza amuruka haddithhum wa hum yashtahunahu, apabila mereka menyuruh engkau berbicara maka barulah engkau berbicara. Fanzur as-saj'a min ad-du'a'i fajtanibhu, maka
lihatlah saja daripada perkataan mereka dan juga daripada doa mereka, maka jauhilah yang seperti itu. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalika. Maka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku temui dan sahabat melakukan yang demikian, melainkan tidak melakukannya juga yang seperti itu, yakni la yaf'aluna illa dzalika al-ijtinaba, yaitu maksudnya mereka pasti menjauhi hal yang seperti itu. Jadi maksud dalam hadis ini adalah yang disebutkan tadi, bahwasanya berbicaralah kepada orang-orang setiap Jumat sekali, dalam artian dalam menyampaikan nasihat atau ajaran agama seperti pengajian, tausiah kepada orang-orang itu secara berkala, misalnya setiap Jumat sekali atau 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu, karena untuk menghindari kebosanan. Dan terdapat larangan yang dijelaskan pada hadis ini juga, bahwa jangan memotong pembicaraan orang lain untuk menyampaikan kisah atau nasihat, karena dapat membuat mereka bosan atau terganggu. Tetapi tunggulah hingga mereka mempersilahkan untuk berbicara. Dan nasihat yang utama juga dalam konteks hadis ini yaitu menjelaskan tentang menjauhi berdoa menggunakan sajak puitis yang dibuat-buat, karena hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Adab berdoa yang diajarkan adalah dengan memuji Allah, bersolawat, dan berdoa dengan khusyuk. Larangan bersajak dalam doa bila dilakukan secara berlebihan dan disengaja. Sementara sajak yang terjadi alami atau terdapat dalam doa-doa Nabi yang sahih seperti doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait, nah itu tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Hadis yang ketiga, qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, daripada ayahnya dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi annahu qala, bahwasanya beliau berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisin, maka berkata Rasulullah bagi seseorang yang ada di samping beliau, yaitu seorang sahabat, ma ra'yuka fi hadza, apa pendapatmu mengenai orang ini? Maksudnya orang ini itu yaitu laki-laki yang tadi lewat di hadapan Rasulullah. Faqala rajulun min asyrafin nasi, maka sahabat Nabi pun berkata dan memberikan pendapatnya terhadap laki-laki yang lewat di hadapan Rasulullah tadi. Dia adalah seorang laki-laki yang mulia. Hada wallahi hariyun in khataba ayyunkaha, demi Allah, jika dia meminang seorang wanita, sudah sepastinya dia akan diterima pinangannya. Wa in syafa'a ayyushaffa'a, dan jika ia meminta tolong, sudah sepastinya dia akan dibantu orang. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun berdiam. Summa marra rajulun, kemudian ada lagi seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bertanya lagi kepada sahabat beliau yang ada di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza, apa pendapatmu mengenai orang ini? Faqala, lalu sahabat pun berkata, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimina, ini seorang laki-laki, dia itu orang fakir. Hadza hariyun in khataba alla yunkaha, jika ia meminang seorang perempuan, sudah sepastinya ia tidak akan diterima. Wa in syafa'a alla yushaffa'a, jika ia meminta bantuan, sudah sepastinya dia tidak akan dibantu. Wa in qala alla yusma'a liqaulihi, dan jika dia berkata, sudah sepastinya juga dia tidak akan didengar orang perkataannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza, inilah
sebaik-baiknya manusia yang melebihi daripada seisi bumi dan seumpamanya. Dijelaskan dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini secara tegas menyatakan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari status sosial, kekayaan, atau pengaruh di mata manusia. Standar penilaian yang hakiki adalah ketakwaan, keimanan, dan amal soleh. Poin yang kedua, orang kaya yang disebutkan dalam hadis ini memiliki pengaruh dan status terpandang di masyarakat. Namun, hadis ini mengisyaratkan bahwa hal tersebut tidak menjamin keutamaannya di akhirat jika disertai dengan kesombongan atau kurangnya takwa. Hadis ini juga memberikan teguran bagi kita semua umat manusia agar tidak silau dengan gemerlap dunia dan tidak meremehkan siapapun berdasarkan penampilannya, karena akhir yang sesungguhnya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 3 hadis yang dapat ulun bacakan dan sedikit ulun jelaskan. Semoga memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.